Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Ibu Pengurus Yayasan, Ibu Yanti, dan rekan-rekan semua hari ini sudah hadir di acara diseminasi budaya positif. Ya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa dulu. Untuk acara hari ini kita akan langsung saja, yaitu diseminasi budaya positif untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif yang ada di TK Pertindo Positif. Selanjutnya, konsep utama budaya positif di sini disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 konsep utama kita akan membahas satu persatu. Sebelumnya di sini ada teori helikopter, yaitu teori kontrol dari Dr. William Glaser. Di sini ada ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini kegunaannya masuk di makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan dia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, di semua perilaku memiliki tujuan. Apa saja, mulai dari teori motivasi. Motivasi ini ada 2, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar ya, untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan atau reward. Yang selanjutnya, kalau intrinsik itu dari diri sendiri, meliputi menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, dan model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yaitu turunannya ke 5 posisi kontrol. Nanti seorang guru nanti ada di mana, seperti apa, ini ada di sini. Turunannya ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkahnya: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini dari segitiga ini nanti korelasinya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma. Ini seperti halnya kita praktek apa itu kepalan tangan. Jadi ketika kita mengepalkan tangan, ada 2 orang, yang satu menggenggam, yang satu pengen membuka. Nah ini kalau kita bermain, misalnya seperti Bu Yuni dengan Bu Eni dengan Bu Sari, bagaimana ya? Yang satu A, yang satu B. Di sini ada secari kertas kecil bertuliskan sesuatu yang nanti akan kita genggam di situ. Terus bagaimana kita akan mempertahankan, apa itu mempertahankan, yaitu apa yang kita genggam ini jangan sampai itu dibuka oleh orang lain. Jadi sekuat tenaga piye carane jangan sampai kita bisa membukanya. Karena apa? Yang mempunyai kontrol diri adalah kita sendiri. Mungkin bisa dicontohkan Bu Eni dan Bu Heni, Bu Eni dan Bu Sari. Siapa yang menggenggam, siapa yang ingin membuka. Nah, jadi misalnya Bu Heni yang menggenggam, Bu Yuni yang pengen membuka, ya, tapi Bu Heni harus bertahan. Bagaimana supaya tidak bisa terbuka? Begitu juga sebaliknya. Nah, ya, coba kita akan praktek 1 menit untuk ini. Ya, jajanan. Bu Heni harus berusaha bagaimana untuk genggamannya tak terbuka. Iya, caranya apa maksudnya? Tapi kayak ini kurang mencawe ya. Berarti itu namanya kita berusaha. Besar kan orangnya kalau nggak mau langsung. Ini langsung.
Ya, jadi seperti itu. Ini bisa kita mainkan itu dengan anak atau anak dengan anak. Jadi kita dengan cara bujukan, mengancam, ayo. Yang pertama nanti kita akan membuka. Ayo, kekerasan. Aku mencoba. Enggak yang bisa tak buka. Engkau aja jadi baju. Tapi dia masih menggenggam. Ancamannya akan muncul. Setelah ancaman muncul itu akan menghadik, dia akan lebih keras. Setelah itu dia akan merayu. Ayo toh dibuka cara nih, karena ini sudah tidak bisa ya menyuang. Nah, jadi apa saja dapat kita lakukan, yang penting ini bisa membuka. Itu seperti halnya dengan apa itu prinsip kita bahwa kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya, selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ikuti guru mengontrol murid. Nah, jadi bahwa semua penguatan positif ini kita itu bisa mengontrol, tapi jangan sampai kita dikontrol oleh orang lain. Nah, ikuti bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ikuti bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini dengan hadikan, dengan suara kasar, dengan amarah. Nah, ini konsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif di sini, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, belajar mengontrol diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai kewajiban yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan, penghargaan, hadiah maupun ancaman dan jadi ada apa itu reward dan punishment. Disiplin positif, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk mewujudkan disiplin diri yang kuat pada murid, hal yang harus dilakukan pula adalah menjadi teladan. Jadi ini semua kembali ke guru dan orang tua dalam memberikan suasana atau lingkungan yang mendukung, karena tumbuh kembang anak tersebut juga dimulai dari guru dan orang tua. Pembiasaan berupa keteladanan serta penyadaran tentang pentingnya sikap disiplin diri akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Seperti tadi, motivasi intrinsik yaitu berasal dari diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini tidak membedakan ras. Contoh nilai-nilai kebajikan universal P3, profil pelajar Pancasila. Ini ya seperti elemen-elemennya ada 6 dan IPO Primary Youth Program. PYP yaitu rasa, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan nah ini ya, the Virtues Project. Kalau di sini ada peduli, ini pasti akan apa itu ke anak itu akan rajin sebagai bentuk integritas dan selanjutnya akan menjadi rasa hormat. Nah, ini ada di sini rasa apa saja: peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Jadi ini akan apa itu step by step. Jadi akan mulai dari step 1, 2, 3 dan nanti akan bertujuan sampai ke sini. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah salah satu bentuk dukungan menurut Dan Boston. Dalam bentuknya risiko disiplin ada tiga: menghindari ketidaknyamanan atau dukungan, mendapat hadiah atau penghargaan, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini mulai dari tingkat terendah, dari motivasi perilaku manusia, mendapatkan hadiah, satu tingkat motivasi yang pertama. Selanjutnya motivasi akan bagi seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal. Tujuannya apa? Yaitu motivasi intrinsik dari anak itu sendiri untuk menuju ke perubahan disiplin positif.
Identitas gagal itu sebagai hukuman dan identitas sukses sebagai disiplin. Di sini hukuman, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Apa saja yang masuk identitas gagal atau hukuman? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Jadi ini ada beberapa hal-hal yang termasuk identitas gagal hukuman seperti apa, konsekuensinya bagaimana, restitusinya yang harus dilakukan seperti apa. Jadi ada perubahan dari disiplin tersebut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya, di sini siswa tidak mengerjakan PR. Mungkin karena kita ada di jenjang TK, PR yang kita berikan tidak seperti jenjang yang lebih tinggi. Atau siswa terlambat disuruh menyapu halaman. Ini kan kalau TK mungkin juga tidak. Jadi kalau misalnya ada beberapa kasus yang ada di TK, kita lebih fleksibel karena lebih ke anak itu bukan suatu kesalahan yang besar. Ini sebagai contoh aja, misalnya di anak SD. Mungkin kita dulu pernah mengalami di SMP atau SMA ketika kita tidak pernah mengerjakan keliling lapangan, spot jam, berdiri, berhormat sama bendera berjam-jam, di PP dan sebagainya. Ya, pernah ya? Teringat sampai sekarang. Dan itu menjadi salah satu pengalaman kita bahwa kita pernah mendapatkan hukuman. Terus di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol ini mungkin pernah terjadi di TK. Ya, terus misalnya boneka cari dicorek-corek. Nah, itu bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan masalah, dan itu nanti dengan segitiga restitusi. Sampai ke restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu nanti seperti apa? Nah, nanti kita akan ada di bawah. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Yang sebelumnya kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, ini ada prosesnya. Kesepakatan kelas itu lebih ke ekstrinsik, kalau keyakinan kelas lebih ke intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Bu Yuni, coba saya mau tanya, kalau misalnya ngambil helm itu karena kebutuhan atau karena peraturan? Ya, dua-duanya sebenarnya. Kalau milih salah satu? Peraturan. Iya, itu contohnya. Ya, padahal kalau kita berarti karena peraturan. Yang orang nganggo, misalnya deket itu juga nggak apa-apa. Gara neng aturannya kok, apakah ke pasar harus pakai helm? Ya. Tapi lebih ke kalau ini sebenarnya kita lebih ke keselamatan, yaitu lebih ke intrinsik, yaitu kebutuhan. Karena apa? Cedak yang misalnya kita itu nanti akan terjadi kecelakaan, itu juga membahayakan untuk diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, karena nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nah, karena untuk penggunaan masker itu pas waktu COVID itu adalah seluruh dunia, jadi keyakinannya itu karena mereka tidak ingin tertular, karena faktor kesehatan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak, ya, karena tidak bisa tersirat dengan beda dengan peraturan. Menurut undang-undang nomor sekian, nah itu kan ada aturannya dan itu secara real. Tapi kalau keyakinan kelas lebih ke abstrak karena itu semua lahir dari dalam diri sendiri, berupa pernyataan universal juga dalam bentuk positif, yaitu menuju ke perubahan lebih baik. Sedikit saja biar mudah diingat, ya, dapat diterapkan di kelas, ya benar. Untuk diterapkan di kelas, misalnya kita berangkat pagi, kita itu melaksanakan kegiatan, melaksanakan suatu
apa itu hal-hal yang tidak perlu diperintah itu juga termasuk dari nilai keyakinan kelas. Kalau misalnya kayak masuk kelas itu lebih jam itu kok, tapi apakah salah ketika kita masuk 6:30? Itu tidak salah karena kita meyakini bahwa disiplin itu dari dalam diri. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini kita buat secara bersama. Misalnya kalau kita waktu mau masuk kelas atau keyakinan di dalam suatu kelas itu tersebut, anak tidak perlu selalu diulang-ulang dengan membereskan mainan, tapi kita akan selalu mengingatkan bahwa membersihkan kelas itu adalah tanggung jawab. Dan itu juga salah satu bentuk dari keyakinan kelas. Tidak usah disuruh, tahu mainannya berantakan, ada anak yang langsung membereskan. Tidak perlu diperintah, langsung mereka membereskan. Prosedurnya seperti apa? Yang pertama brainstorming. Yang kedua mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar. Ketiga ganti kalimat negatif jadi positif. Misalnya apa? Jadi sesuatu yang kita pikir negatif atau mungkin hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan negatif kita transfer ke sesuatu yang lebih positif. Tinjau kembali yang masih berupa peraturan, temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Kelima, tinjau ulang peraturan yang telah menjadi keyakinan menjadi lebih sedikit. Yang keenam, setelah ditinjau ulang kembali, disetujui dan ditandatangani. Dan terakhir dilepaskan. Contoh keyakinan kelas, misalnya ini rasa hormat. Rasa hormat itu mungkin tidak perlu ayo harus hormat gitu, enggak. Tapi ketika kita itu dengan orang lain, bagaimana kita menunjukkan rasa hormat itu tidak perlu dengan disampaikan. Mungkin dengan gestur atau dengan attitude itu sudah menunjukkan. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir, diterima dan meyakini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat penting dengan peraturan dan keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Mungkin ini sebagai contoh, kalau kita mengikuti suatu pelatihan undangan jam 8, gitu. Kita tidak perlu menunggu pusing undangannya jam 8. Tapi dengan kesadaran dan keyakinan dalam diri, saya harus berangkat lebih awal supaya dapat tempat duduk lebih ada di depan. Terus yang kedua, kita tidak berungsung. Saya kalau parkir tidak selalu di depan. Nah, saya mungkin juga akan lebih menyiapkan diri ketika mengikuti kegiatan tersebut. Jadi ini keyakinan kelas ini tergantung dari diri sendiri. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kawanan di sini kebutuhannya semua orang membutuhkan ini. Yang satu bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti kita juga perlu makan, kita perlu olahraga, hal-hal yang secara fisik untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya ini lebih ke kebutuhan kasih sayang. Nah, dengan siapapun kita membutuhkan kasih sayang. Ketika kita akan mendapatkan kasih sayang, kita akan mendapatkan freedom atau kebebasan di situ. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam melakukan segala hal tanpa intervensi. Yang selanjutnya kesenangan. Yang terakhir nanti akan mendapatkan penguasaan. Penguasaan di sini, penguasaan bukan berarti kita merasa berkuasa, tapi apapun tidak ada yang mengontrol. Bahwa kita bisa melakukan apapun atas kuasa diri kita sendiri. Yang selanjutnya, bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut? Geisel menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jadi perubahan itu seperti tadi yaitu intrinsik kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Kita belajar problem solving untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, ini yang 5 posisi kontrol tadi. Bagaimana sikap Anda bila ada siswa terlambat sekolah? Ada kan di TK
Dan 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, tipe-tipe guru penghukum rata-rata ada di SMP, SMA karena yang mereka hadapi anaknya mungkin lebih besar. Nah, ketika guru sebagai penghukum, ketika terlambat anak mesti hukum. Mlebu awan, kamu telat, saiki push up misalnya. Nah, itu tipe-tipe penghukum. Dan dengan nada suara mesti akan menggetak. Ya, gestur tubuh yang lebih kaku dan nada suara yang lebih keras. Pemantau. Kalau pemantau di sini, dia akan mengkorelasikan dengan peraturan yang ada. Kamu sudah melanggar. Kamu tahu nggak apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini kata-kata ini pasti akan keluar ketika kontrol seorang guru sebagai pemantau. Terus selanjutnya teman. Teman di sini, ayolah tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini kita sebagai posisi teman. Jadi kalau teman itu juga tidak menghukum, dia juga tidak menyalahkan, tapi dia minta bantuan. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu besok lagi pasti tidak akan terlambat dan lain sebagainya. Pembuat rasa bersalah. Ada juga nih tipe guru atau mungkin kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, biar anaknya ngerti ya gue salah. Kamu tahu nggak sudah berapa kali kamu itu terlambat? Misalnya seperti itu. Ya, anak-anak pasti akan merasa dia bersalah. Kamu tahu nggak kalau setiap hari seperti itu aku kecewa sama kamu, kamu pasti akan jadi anak bodoh dan lain sebagainya. Jadi biar ya seperti hanya ancaman, itu anak akan merasa defensif, dia juga akan merasa terancam. Untuk selanjutnya manajer. Nah, ini adalah yang ideal, tapi kita tidak seideal dari penerapan tersebut, tapi kita juga tahu pada siapa kita akan menjadi manajer, kepada siapa kita akan menjadi penghukum, memantau, teman maupun membuat rasa bersalah. Jadi subjeknya dari apa yang kita ajar. Kalau manajer, dia pasti akan mengkorelasikan untuk menjadi perubahan yang lebih baik. Kamu tahu nggak kalau misalnya terlambat seperti ini benar apa salah? Anak pasti akan kembali ke dirinya. Oh iya, terlambat itu harus salah. Kira-kira kalau terlambat mau diulangi lagi enggak? Bagaimana kamu akan bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Dia pasti akan menyampaikan, dan ini sebagai bentuk untuk hal-hal positif yang ingin dia. Jadi sebenarnya ada video yang mau saya perlihatkan, tapi ini videonya sangat panjang. Kita langsung ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini seperti logo tepung ya Bu. Tapi di sini segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita ketika menghadapi suatu problem masalah dengan anak. Yang pertama, yang di sini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini, menstabilkan identitas itu seperti apa? Menstabilkan identitas di situ, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi identitas apa yang kita menstabilkan identitas apa, kesalahan apa ketika anak itu membuat suatu kesalahan. Dan di sini kita validasi kesalahan itu seperti apa. Nah, kita akan menanyakan mengapa kamu melakukan itu, apa alasannya, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu dapatkan. Nah, ini kita validasi di sini. Terus kita juga akan menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Perubahan apa yang kamu lakukan? Bagaimana selanjutnya supaya kamu menjadi lebih baik? Jadi ini segitiga restitusi ini adalah suatu masalah yang kita hadapi ketika anak itu mempunyai suatu kesalahan. Jadi nanti di sini di segitiga restitusi ini contoh-contohnya seperti apa, nanti kita akan satu persatu. Ternyata masih ada yang ini. Ya.
kemarin itu kan membuat ini ya Bu, membuat video bersama anak, tapi kok yang suara nih, saya pakai ini bisa nggak? Ya, tidak juga. Ini kemarin saya bikin video ini terkait dengan kesalahan yang sebenarnya. Ini saya siji ditekani ya udah upel Bu. Rasanya nggak bersalah. Kalau ya. Nah, ini kesalahan dia biar tahu kesalahan mereka, tidak mau baris, tidak mau senam, terus malah asik gandulan. Iya. Ketika kita melihat itu anak-anak nggak tahu itu salah apa enggak, itu nggak tahu. Ya. Ketika ditanya pun juga sak senengnya, maksudnya sesuai dengan apa yang dia rasakan. Sayangi suaranya. Itu kan ngomongnya kan lagi nggak suka ya. Iya. Betul kan dibilang. Iya. Enggak. Besok diulangi lagi enggak? Enggak. Iya. Dia itu setelah videonya rampung tak tanya, iki kok syuting menera. Polos-polos. Tapi ketika melakukan restitusi dengan anak BK, kita akan lebih banyak memberikan pertanyaan pemantik, karena nggak mungkin dengan pertanyaan terbuka dan mereka menjelaskan kecuali anak kelompok B yang sudah paham. Jadi kita lebih banyak menstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Maju ya, macam-macam. Itu aslinya ini wes usek dengan tempat duduk. Terus akhirnya kursinya gorengan ini kue jikuk dewe. Akhirnya dia jikuk kursi dewe. Iku sing siji arep melu ki ojo. Iki sing syuting aku karo Yayang. Satu jangan kalau bertiga. Ayo kita tarik dewe iya. Sudah selesai. Nah, ini saya minta tanggapan dari kedua anak ini ketika diwawancara, perasaannya gimana, iye gitu ya. Apa itu? Minta tanggapan, seneng nggak kalau dinasehati, malah apa tidak? Iki kayaknya neng putih-putih ini neng gol tekan gol ini loh. Iya. Kenzo ini Kenzo. Yang sing demo kan pengen jajar iki. Nah, ketika mereka saya minta tanggapan video iki sing sijine iki lagi pengen jajan. Terus akhirnya Yayang aku carry. Akhirnya sing sijine carry. Lagi iki delok Omi iki soalnya iki belum jajan. Soalnya si Omi kabur jajan. Kalau misalnya dengan denger yang asli itu si Omi kok ya iso mlebu. Kuwi Omi nyanyi. Ini tuh ketika ditanya itu perasaannya bahagia, senang, apa kecewa gitu, dia jawabnya kalau yang dua tadi jawabnya kecewa. Kecewa. Ya saya ini jawabnya tidak bahagia. Oh, tidak bahagia ya. Tidak bahagia. Interogasi Bu. Iya.
membuat skenario, tapi saya ambil apapun adanya anak gitu loh. Nah, ini akan berbanding 360 derajat ketika Mbak Yune sing di yang Mbak Yune di syuting itu saya hanya kasih iki kok ceritane keterlambat padahal kalau terlambat itu gede Terlambat terus. jadi alurnya itu secara garis besar yang gede dan tak kasih tahu tapi dia bisa beretik kata-katanya itu muncul sendiri nah Keluar dulu. ya keluar terus apa itu ini alami kalau ini iki alasannya bapak nih mangkate awan berarti ini ya terlambat Ya. kayak suara nih langsung muncul ya biasanya iya Dengan laptop orang bisa. ya ini apa itu Bu? Terus selanjutnya ketika saya minta tanggapan ya itu juga tanggapannya saya gini nanti kamu memberi tanggapan perubahan supaya kamu nggak terlambat piye saya hanya bilang saya akan bangun lebih pagi saya akan makan lebih pagi ya gestur-gesturnya kalau Sebenarnya saya ke YouTuber. konten Hai guys. Ya, jadi apa itu Bu seperti itu ketika kita apa itu ada suatu ini video restitusi. Kalau si Neng berikut ini tadi ini tentang 5 posisi kontrol. Yang misalnya tak buka itu monggo buka itu yang dibuka iya orang tuh suara kita akan apa itu menjawab dari ini membedakan hukuman apa konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Di sini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini yang misalnya gurunya dibalik nanti piye? Itu ya lari dong. Oh, betul atau? Nah, Kan sebetulnya ya Bu ya. ya. Lari, aku ki gowo tapi tak kantong gitu. Ayo Bu jadi ngaku lari. Lari. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu sama Harian, saya. ya. Disuruh pakai sepatu seharian di sekolah karena tidak. Oh, murid disuruh untuk mengenakan ini sebenarnya tidak mengenakan sepatu karena tidak. Jadi dadeng orang nganggo sepatu hitam sedino untuk nganggo sepatu Nyeket. nyeket. Kalau kita udah tiap hari nyeket. Ya. Kan di dalam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Konsekuensi dan sampai Nyambung ya. Padahal kita yang pelatihan selalu telat kita nggak tahu kalau mengelilingi lapangan. Seperti apa? Mencatat 100 kali termasuk hukuman. Mengelilingi lapangan basket hukuman. Push up hukuman. Memperhatikan tugas konsekuensi, membersihkan apa itu?
tumpahan air konsekuensi. Nah, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu menyakitkan. Hukuman apa yang menyenangkan? Tidak ada nih. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu pasti akan secara fisik, pasti akan dalam jangka lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya, seperti tadi minggu menit kancane diresiki, itu pasti akan membuat anak tidak nyaman, tapi dia juga merasa bersalah. Anak membenci kedisiplinan karena selalu dihukum, ya kan? SMP mungkin saat ini upacaranya ini sing orang nganggo mungkin juga ada yang dihukum karena tidak disiplin. Menurut itu adalah kalau tidak disiplin harus dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Orang mangkat telat, bagaimana caranya supaya dia tidak terlambat sekolah? Dia akan menghargai disiplin. Kalau hukuman pasti dipaksa, push up 5 kali, yang belum 5 kali selesai belum boleh ikut. Nah itu adalah paksaan. Tapi kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, karena dia sering dihukum, dia pasti akan menyakiti diri sendiri dan konsekuensinya, bukan konsekuensinya ya. Yang nanti akhirnya dia pasti akan menyakiti orang lain karena merasa dia ketika dihukum merasa sakit, dia pasti akan melampiaskan kepada orang lain supaya merasakan hal yang sama. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, seperti apa? Oh iya, teman-temanku semuanya mendengarkan, tidak ada yang bersuara. Aku kok bilang dewe. Nah, karena dia merasa sendiri, dia pasti akan menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, pasti ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, pasti akan ada berbohong. Terus dia pasti akan merasa melemparkan kepada orang lain karena supaya dia tidak dihukum, pasti akan melemparkan ke orang lain supaya itu juga salah satu bentuk menyembunyikan kesalahannya. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, bagaimana caranya supaya aku bangun pagi dan supaya tidak terlambat sekolah? Dia akan belajar mematuhi tersebut. Karena dia mendapatkan hukuman, pasti akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Oh yang dihukum, terus diolok-olok kancane, anak itu pasti marah. Ketika dia dihukum, dia akan merasa bersalah, bro, berarti ini mau aku salah. Merasa dipermalukan. Nah, karena dari setiap anak hanya 2 atau 3 yang dihukum atau mungkin hanya dia sendiri, dia merasa malu dan merasa tidak dihargai karena apa yang dia lakukan itu termasuk kesalahan. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oh iya, diasingkan kayak seperti yang usaha. Bekal lagi. Nah ini, kalau ciri-ciri restitusi itu seperti restitusi, menebus kesalahan untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan yang mungkin ketika dia berbuat salah tapi kita melakukan validasi tadi dan menanyakan lagi tentang keyakinan itu akan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kamu ingin berubah enggak? Ya ingin berubah, tapi ketika kamu besok harus berubah, kamu harus bisa. Jadi ketika kata-kata kamu harus itu adalah paksaan. Nanti kalau kita melakukan restitusi adalah satu bentuk tawaran mau ke perubahan yang lebih ke positif. Restitusi itu untuk menuntun melihat ke dalam diri, yaitu mungkin anak belajar untuk koreksi diri, untuk introspeksi diri bahwa itu adalah satu kesalahan dan tidak akan diulangi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika dia melakukan kesalahan itu, kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dia cari? Apakah kesenangan? Apakah penguasaan? Apakah butuh kasih sayang? Nah, ini untuk mencari kebutuhan dasar tadi.
Selanjutnya restitusi diet adalah cara yang paling baik. Karena apa? Kita tidak menghukum, ya, kita juga tidak membuat anak menjadi orang yang paling bersalah, tapi kita menggunakan cara komunikasi, yaitu memvalidasi, terus seperti segitiga restitusi tadi, ya, langkah-langkahnya. Lebih fokus ke karakter, yaitu untuk mengubah karakter dari yang mungkin belum menjadi lebih baik. Jadi bukan tindakan, fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi. Misalnya anak tadi, kayak anak KB, biasanya dia tuh nggak pernah masuk di dalam kelas. Ada juga kan, pokoknya dia nggak mau di dalam, pengennya di luar. Nah, kita fokusnya solusinya apa? Ya kita harus kembali lagi, yaitu ke pendidikan yang berpihak pada murid tanpa memaksakan, memerdekakan anak. Tapi juga apakah anak yang di luar itu termasuk satu kesalahan? Bukan, tapi itu adalah satu bentuk ekspresi anak, eksplorasi anak untuk dia belajar dengan gaya dan caranya sendiri. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di dalam satu kelompok, saya yakin setiap satu kelas pasti ada anak yang paling beda, dia selalu buat kesalahan, itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mengembalikan murid yang selalu dan sering berbuat salah atau mungkin bahkan pernah berbuat salah untuk kembali kepada kelompoknya sesuai dengan kelas. Untuk kesepakatan kelas sebenarnya bukan kesepakatan kelas ini, sekarang itu adalah keyakinan kelas. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi anak itu ketika ada di sekolah, ketika dia tahu bahwa keyakinan kelas itu juga bersama, dan sekolah juga mendukung, guru-guru juga mendukung, pasti akan menciptakan satu iklim sekolah, suasana dan lingkungan yang positif. Nah, ini untuk peraturan dan keyakinan kelas. Ketika peraturan di situ anak-anak mengembalikan buku pada tempatnya, itu adalah keyakinan kelasnya apa Bu? Tanggung jawab, ya kan? Seperti hanya mainan, habis bermain dikembalikan, habis makan dicuci piringnya, terus apa itu kelasnya kotor kita sapu, itu adalah satu bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ada anak yang asik bermain, terus ada temannya yang mengganggu. Keyakinan kelas kita apa? Menghormati orang lain, yaitu peraturannya itu dilarang. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati. Ini pun tanpa kita harus ulangi lagi, kita ingatkan apa keyakinan kelas kita kalau mengganggu orang lain. Mengapa kok tidak boleh mengganggu orang lain? Karena itu tidak menghormati orang lain. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati dan berkomitmen. Belum. Kita kan mau masuknya 15 menit sebelumnya. Sebelum masuk kelas kan kita balik dulu. Sebelum masuk kelas kan kita jam sekian harus sudah ada di depan kelas dan lain sebagainya. Itu adalah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan. Ketika kita tidak mau dikerasi, ya jangan nganoni. Ketika dia tidak mau disenggol, jangan nyenggol. Nah, itu juga termasuk melayani orang lain. Narkoba, ini kalau di TK nggak ada. Narkoba di TK itu jajan Bu, ya, jajan yang manis-manis. Berarti mungkin peraturan di kelas kita bisa kita ganti, dilarang jajan sembarangan, atau mungkin dilarang jajan apa itu makanan yang tidak sehat. Bergantian atau menunggu giliran, nah ini juga sering. Misalnya kita mau kegiatan apa gitu, mesti kan ya ayo baris, itu mesti ada anak yang dia itu tidak sabar. Apa meneh yang Bu Guru hari ini mau bagi makanan, antri ya gitu, wis mesti apa itu ada yang tidak sabar pengen sing duduk paling depan lah, enek sing dhisik dhewe lah, enek sing aku sik lah. Nah, aku sih pengennya yang selalu nomor satu. Berarti ini kita yang kita adalah bersabar. Kadang gurunya itu juga ada loh.
melu kegiatan apa ning jaba didumi apa kuwi kadang ya nek wis susukan. Sampai ya. Iya, sok-soke ngono ki kadang ya sing ndrowe Selera itu bagian. iya, selera bagian. Anu guru-guru untuk sembako ning kelurahan. Ditumi. Itu juga salah satu bentuk tidak mau sabar dan nggak mau gantian. Mudun saka bis, kebelet, mandi. Nah, ya, ada orang juga tidak mau sabar. Makanya untuk keyakinan Tapi kalau ini, masalah panggilan alam itu memang susah sekali. iya, Makanya susah kan sekali. yang toilet umum kan ya antri. Iya, antri. Giliran masuk panggilan Aku aku bensin sih Kalau panggilan alam itu enggak di di umum, enggak di pribadi, nek wis mentok susah sekali. tapi kan antri panggilan satu setengah uang Itu kalau ketika di rumah nggak apa-apa ya, tapi ketika di tempat umum kan antri. misalnya itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditunda. Kita bisa sampaikan sudah sangat seandainya saya dulu telepon. Bagaimana solusi? Ya kan kita solusi berarti sering merasa. Pasti itu adalah disampaikan dengan berkomunikasi tapi juga menghormati orang lain. Ada urutane obah iki sak kebelet ning dhewe wong siji 5 menit. Aku kapan? Bisa maju. Anakku salah bubuk kalau ini tolong ya tetangga. Seperti itu. Jangan minum banyak. Gunakan masker ya seperti tadi. Gunakan masker atau gunakan helm. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini mungkin bagi yang kelasnya itu panjang terus eneng tingkate dan lain sebagainya itu kan tidak boleh berlari-lari. Selanjutnya seperti halnya tadi 5 posisi kontrol ya. Untuk buahnya bisa ke sini bawah. Identitas gagal kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil dari kontrol. Seperti tadi ya Bu ya, 5 posisi kontrol yang tadi itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kata-kata apa yang biasanya keluar dari 5 posisi kontrol ini? Ketika guru menjadi seorang penghukum, ya, guru itu pasti akan menghargai penunjuk-penunjuk. Pernah nggak kita waktu sekolah yang guru yang nggak kenal juara, ambilnya ngene meliti-meliti, ya orang tangannya nunjuk, udah bawa alat, nah seperti itu. Itu adalah yang mungkin waktu itu Pak Guru itu belum tahu ilmunya, tahu ilmunya. Mungkin Justru ilmunya itu kelebihan. Kita akan ilmunya. Benar ya. Kelebihan ilmu. Kadang kan aku ini kapur baris kok kapur baris. Iya betul Bu. Banyak yang ngantuk. Itu kalau laki-laki tapi ada juga yang guru perempuan. Saya pernah punya guru nggak ngomongnya mungkin galak. Sudah dia senengannya menyindir dan berulang-ulang sampai ulang itu. Jadi semua orang berbuat salah itu selalu menjadi fokusnya. Pembuat orang merasa bersalah juga dia banyak ngomongnya supaya kamu tahu kamu bersalah dan semua orang juga tahu kamu bersalah. Jadi seharusnya kamu itu nggak gini, seharusnya kamu itu seperti dia, kamu itu ini saya itu kecewa lah. Kata-kata dari orang yang membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman pasti akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, tapi kita berbicara sebagai teman tanpa menghakimi. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur kira-kira kalau kamu seperti ini itu nanti akibatnya apa. Kalau manajer lebih ke pertanyaan karena solusi akan ditemukan oleh yang si murid itu sendiri. Ya, karena manajer tidak menjadi orang yang paling benar juga, tapi manajer lebih mengarahkan supaya yang merasa bersalah atau yang berbuat kesalahan dia bisa mencari solusi.
Terus untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasa no yen kowe sesuk dibarani. Rasa no nah itu adalah kata-kata seorang penghukum. Zaman semono kan kalau nek sing nguap Ya. yaitu ini bahwa Sing apa? Menguap. kalau kosek lakukan iki penghapus kalau iki Anak. waktu di rumah ada apa kakakku yang menguap ora ditutupi aku ya lucu Tapi mau ketika jenengan bilang kalau menguap, pikir itu menguap itu hilang ngono lho. lakukan Banyune menguap. Terus kalau orang yang merasa membuat orang merasa bersalah, kamu itu seharusnya tahu, aku ki wis kesel ya, Le. Bu guru ki wis kesel, mbok ki ra kare kesel meneh ngono lho. Yang ngene ki bu guru stres. Jadi anak itu tidak memikirkan dirinya malah mikir bu guru stres. Menurutku itu. Wis yang koyo ngene wis sak karepmu. Aku wis ora arep ngandani. Aku wis pusing. Itu ya. Jadi nanti kita bisa pahami kita ada di posisi mana. Ketika jenengan nggak merasa, dia bahwa itu penghitung. Nek ada orang nggak biasa. Kowe ramah ya. Iki mau sedina wis mubeng ya. Kowe iki orang ngono ki jajan neh. Kan dedet. Nek Yang sampai itu namanya. anak itu nggak tahu seperti apa, dia hanya seperti itu kalau kita sebagai teman, do, boyo ramu itu, ayo diwangi, gue masakmu neng gak rampung, nah misalnya seperti itu, ayolah, kamu pasti bisa, kamu tidak akan membuat masalah lagi. Jadi kata-kata sebagai teman itu kata-kata yang tidak menyalahkan. Kalau sebagai pemantau, ngerti atau saya jam piro, delokan telah bilang jam. Pemantau, ngerti lah peraturannya kayak ngapa. Nah, menghitung dan mengukur. Selanjutnya kalau sebagai manajer pasti kita akan memperbaiki satu kesalahan tersebut. Nah, ya. Ini kita itu juga bukan manusia yang sempurna, karena kita juga manusia. Pasti kita pernah ada di posisi penghukum. Kita pernah menjadi posisi di pembuat orang merasa bersalah. Kita juga pernah menjadi posisi teman, pemantau, dan menjadi posisi manajer. Posisi manajer ini harus orang yang benar-benar sabar ya. Sabar itu bukan hanya sekedar wis menang gitu enggak, tapi kesabaran ini bagaimana membuat sesuatu, memperbaiki masalah dengan baik. Hasilnya akan seperti apa? Ketika kita menjadi penghukum, hasilnya itu pasti anak akan memberontak. Apalagi ketika itu anak SD, SMP, SMA, kita akan menjadi penghukum dengan kata-kata yang kasar, dia pasti akan ada rasa dendam, dia memberontak, menyalahkan orang lain, dan ujung-ujungnya pasti akan berbohong. Kenapa? Dia akan menghindari hukuman. Kalau yang membuat rasa bersalah hanya menyembunyikan, menyangkal. Yora, boten, aku ora kok, dan dia pasti akan menyalahkan orang lain. Lah aku mau dijak kae kok sing anu iki kae kok jangan saya. Kalau sebagai teman akan ketergantungan. Kenapa? Karena kita akan menjadi satu bentuk yang dicari. Soalnya kita tidak marah kalau sebagai teman. Pemantau akan menyesuaikan diri. Duh, kowe nang CCTV ini piye, ngawasi terus piye. Tapi kalau sebagai manajer kita pasti anak tersebut akan menguatkan pribadinya, karena dia pasti akan tahu kesalahannya apa yang harus dia lakukan, perubahan apa yang harus dia capai. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, karena gurunya itu selalu menjadi penghukum yang bukan menjadi motivator di dalam keberhasilannya ke depan. Enggak, lah kayak gurunya kayak galak kok.
ngeri. Ya kan siang ngomong aku dihukum. Ya, SDW wis dihukum kon lari-lari. Nah, dan dia tidak akan menjadikan guru tersebut menjadi dunia berkualitas bagi anaknya. Terus selanjutnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, dia diletakkan di dunia dalam berkualitas karena apa? Ketika saya merasa bersalah, ketika saya itu guru marah dan dia posisi kontrolnya membuat orang juga merasa bersalah, dia akan selalu teringat di situ. Sebagai teman, dia menjadi orang yang penting karena dia menjadi motivator. Ketika menjadi pemantau, dia akan meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum. Kalau di manajer, dia akan meletakkan individu yang positif, menjadi inspirasi, menjadi inspirator bagi muridnya. Dan muridnya akan berkata, aku semen, untuk menebae untuk budino ini. Bu, iya, ketika dia berbuat salah, itu dia pasti dia atau tidak ada. Itu mesti minum. Rame gitu kan. Iya. Tapi kalau orang merasa bersalah karena anaknya sudah dibuat supaya merasa bersalah, dia akan selalu memaafkan. Maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Pak. Kalau sebagai teman, murid pasti akan berkata, saya pikir bapak ibu, bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang harus diperoleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Karena anak sudah tahu, wah itu mesti aku dipantau. Tapi kalau dari manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya apa? Ketika dihukum, dia pasti akan mengulangi kesalahan. Dan saya menghukum itu pasti, karena kata-kata seorang penghukum itu akan ada di dan dia kalau menjadi orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri karena merasa disalahkan terus. Kalau menjadi teman, jadi lemah, tidak mandiri dan selalu ketergantungan. Pokoknya aku boleh dikait, aku yang di masalah carinya yang terbaik. Kalau menjadi teman, itu biasanya anak itu yang tidak baiknya di guru nih. Garap sering gitu. Aku nggak bisa, jadi aku gurunya. Aku nggak bisa. Dia merasa tidak bisa dan guru mesti akan membantu. Karena gue nggak pegang, dibantu. Kalau pemantau, nanti beratkan pada sanksi atau hadiah. Yang engkau garape rampung, engkau tak jajak nih. Engkau yang misalnya kau iso, engkau tak jajak pak. Jadi ada limbahnya. Kalau manajer, bagaimana mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki. Jadi 5 posisi kontrol ini kita harus pahami. Jadi posisi kita ada di mana, apalagi yang guru TK nggak mungkin menjadi penghukum ya. Hukuman apa sih yang pernah kita berikan itu tidak akan secara fisik ya. Tapi mungkin ayo orang sama di kelas. Apa? Bisa sama di kelas. Ancaman. Ya itu ancaman itu jadi anak merasa defensif. Itu ngerti bu guru sing ngarep lawan. Gurunya langsung paling gajah mada. Ini kan dia itu anaknya udah cium. Iya. Nah pernyataan seperti ini saya kecewa sekali. Anak nggak bisa nggarap. Wah ini memang ya nulis ini kok ya ra iso to le. Template kok yo ngene iki lho le. Anak merasa bersalah. Gurune ngewangi ndrememel ngono ya anak iku ngomong. Paling barine yo sakarmu tinggal lupa. Salah yo gurune lembek kan tinggal lho guru yo ngewangi. Buku sendirian nih deh. Sendirian ada yang ya kan. Pemene wis tane buku wis tane kancan. Berarti yo mendi. Kalau nakal sudah sendirian, paham beda. Seperti itu. Dan pernyataan kamu tidak pernah benar melakukan
numpuk ya ora benar-benar. Kowe iki dan itu kan masalah. Mudah ini nih bener di rumah nih. Memang bisa kok gitu. Nah, itu apa itu pernyataan-pernyataan seorang penghukum. Ya, kalau untuk selanjutnya biasanya itu anak yang lelet ini toh, untuk lelet. Wah, aku nggak bisa. Ini gimana ajari? Ya wes ya ini tak ajari. Wah, aku nggak mau. Biasanya ada tiba-tiba seperti ini. Sebagai pemantau, nah, kalau kamu pengen dapat bintang 5 di kampung Gesek, yang gue pengen entuk iki, ayo diselesaikan dulu. Kamu belum boleh sikat gigi kalau makanmu belum selesai. Ini jadi harus ada di situ. Karena anak tahu aturannya dan kita sebagai guru menjadi pemantau dari CCTV-nya ini. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lagi ya coba, yang kowe orang yang ngelem ini aja sekarang ambil ini. Bagaimana caranya supaya ngelemnya benar? Bagaimana supaya mengguntingnya benar, pegangnya yang benar bagaimana? Jadi kita sebagai manajer itu mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik supaya anak itu lebih mandiri. Aku nggak bisa mengancingkan baju. Kita tidak langsung, ya sini tak kancing ke. Nah, tapi kita kalau sebagai manajer coba dipegang tangannya, dipegang pakai tangan kanan. Ini begini, ayo dimasukkan. Nggak bisa, jangan langsung bawa sini, dimasukkan lagi. Kamu pasti bisa. Ayo belajar. Nah, itu adalah tipe manajer. Kalau ini kami yang selalu panggil. Oh, ini loh, Dia lagi. Dia pasti akan merasa aduh kok guru berat sekali ya. Cepet. Ya, itu tadi. Untuk refleksi di sini, apa itu? Saya tidak akan ini, tapi ada sedikit mungkin 1 atau 2 sesi tanya jawab sebelum nanti di lain-lain dan jemput. Monggo, kalau misalnya ada yang mau tanya Bu terkait dengan apa yang keseharian kita lakukan itu tidak lepas dari ini tadi, tidak lepas dari posisi kontrol kita, tidak lepas dari apa itu segitiga retribusi. Karena setiap hari kalau di TK pasti ada masalah. Setiap hari ada masalah. Iya. Kita ngabei, kita pernah ngabei semua masalah itu seperti apa, tapi kadang kita tidak tahu. Oh, ternyata ketika ada masalah seperti ini, tips dan trik atau ilmunya ketika kita menyelesaikan masalah kita belum tahu. Aku yang kesel tak kenal, es kono sakarepmu tak turu itu bukan suatu problem solving, kan? Nah, tapi kita kan juga pengen menjadi pendidik yang kita tahu ilmunya dalam menguasai karakter anak, terus bagaimana kita menanamkan motivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik ya seperti itu, setiap hari kita harus kuatkan dalam diri anak bahwa anak itu tahu tentang peraturan tanpa harus setiap hari kita kita tuliskan, kita tempelkan, tapi kalau secara dari anak sendiri itu tidak ada motivasi, ya sulit. Ada tulisan setiap hari berangkat pagi, tapi ada anak juga sekawan, tapi itu ada motivasi. Misalnya, lagu apa terbaik buku yang ngeterke apa no? Itu kan motivasinya dari itu dia terlambat bukan dari anaknya siap kian ke sekolah tapi lelet. Terus ada juga anaknya, Bu, aku ingin masuk jam segini, ayo diantar. Aku pengen sekolah pagi nomor 1 ya, itu dari anak. Terus ketika
ketika mengerjakan sesuatu yang kegiatan anak-anak itu kadang ada anak sing Bu, ini piye carane Bu? Kita pengen bantu. Oh rasa Bu, aku bisa dhewe. Ini berarti ada kekuatan dalam diri anak, dia pengen belajar sendiri. Tapi ada anak juga ya seperti tadi, dia ndelok kancane, membandingkan ini, ujung-ujungnya mulai selesai. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana kita terhadap anak seperti itu? Bocah iki nek darane sok ya iso. Iya. Darane awalnya jole tengah terus nek sing keri dhewe ya keri dhewe terus. Nah, berarti ketika ada anak yang sering keri-keri kan mesti teni ya Bu. Iki kita golongkan anak yang perlu bimbingan. Tapi ketika anak itu selalu kita ajari terus, dia tidak ada motivasi dalam dirinya untuk dia mau belajar. Nah, kita tetap dampingi, kamu pasti bisa, gitu. Anak-anak yang juga ini itu loh Bu, saya itu pas waktu pakai LCD, sing kelompok akeh ana sing ngomong gak iso mergane ning omah duwe. Enek sing tablet. iya pakai tabletan. Saya itu nggak bisa iki piye to le ngene iki lah. Ah duwe Bu koyo anak iki lho Bu. Iki lho Bu. Malah aku yang Tablet yo nulis. iya pakai tabletan itu. Iki piye to le? Ngene Bu. Belum tak buka apa? Ternyata saya oh iya terus bareng ono ya wes ngene kan sih iso dandani ngene Bu Guru ya kancane sing ra iso dewangi dandani iso ra kancane diajari anak itu kadang ketika kita kasih dorong kamu hebat deh dia makanya iso oh ini kecil Bu amene omah duwe kok iya dibantu. Terus apa itu kembali lagi ke budaya dan disiplin positif, bahwa disiplin positif di sini semuanya bersifat itu secara internal ya. Kita apa itu memberikan suatu contoh karena kita sebagai guru bahwa budaya positif itu bukan hanya sekedar secara aturan yang tertempel, tapi juga ada motivasi dalam dirinya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya setiap hari kita lakukan, gitu. Ketika kita bicara ini, wah aku ternyata juga pernah melakukan ini. Oh ternyata ini juga aku lakukan setiap hari. Tapi apa itu? Nilai-nilai dari kebajikan universal ini juga sebagai dasar bahwa kita untuk kembali lagi ke budaya positif. Oke. Saya rasa itu dari apa itu berbagi praktik baik untuk budaya positif yang hari ini saya lakukan, semoga memberikan suatu ilmu baru buat teman-teman semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, acara pada pagi hari ini akan saya terima kasih Bu ya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua, teman-teman semua yang hari ini sudah apa itu hadir dalam seminar budaya positif ini. Sudah apa ya kayak curhat karena itu juga usahanya juga yang kita lakukan dan pengalaman mengajar mungkin akan berbeda ketika kita akan belajar dengan yang lain jenjang karena yang dihadapi akan berbeda. Ya, soalnya mungkin kalau curhatnya guru SMP, SMK mungkin akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita curhat alah kok guru TK kuwi anaknya itu sok-sok iki dijak ngomong kira nyambung. Nggak nyambung. Jadi kita tidak bisa kalau melakukan suatu apa itu segitiga restitusi terus sesuai dengan konteksnya yang sama itu bisa di SMP, SMA karena anak bisa membaca urutannya. Tapi ketika di TK anak itu sudah bisa mau mengungkapkan, terus dia itu juga sudah bisa berkomunikasi dua arah dengan baik, itu sudah sangat luar biasa. Jadi rasa urutannya ini kayak gitu, dan itu menjadi satu pembelajaran buat bersama bahwa di dalam kita itu belajar dengan siswa apapun kita melihat subjeknya dengan siapa. Nah, apa yang kita lakukan? Gak mungkin guru SMK, guru nanya
Anak TK aja kadang anaknya disambi karo ngopo ya itu enek uber-uber. Karena aku Bu lah. Kuwi gelem ngomongnya alhamdulillah kalaupun misalnya ada anak yang susah untuk menyampaikan apa itu perasaannya. Jadi setiap hari itu kita harus tanyakan perasaan anak ya. Ketika anak itu masuk ke dalam kelas dia itu seneng, happy, bagaimana di sekolah tidak tertekan, bagaimana sekolah itu dia sebagai teman, bagaimana di sekolah itu lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Mungkin tidak harus dengan sarana prasarana yang bagus dan wih, saya dibanding mutiara hati dan jero itu masuk apa nih. Tapi ketika treatment kita sebaik pada anak itu tidak nyaman dan tidak menyenangkan, itu bagi anak juga tidak senang. Adakah sekolah yang luar biasa bagus anaknya tidak senang terus dia keluar? Ada, karena apa? Mungkin treatment gurunya kurang perhatian. nah, kurang perhatian, namanya guru. Anaknya tidak akan, lah sesama guru aja, ih aku baru ketika dia datang, dia ada. Ya begitu ya. Dia lagi Pengalaman Biasa. Ya kan? Soalnya selama kita mengajar dari sekian tahun sampai sekian tahun ini sudah berapa puluh, berapa ratus anak yang kita hadapi kan nggak ada yang sama. Gitu. Dan itu pengalaman yang paling berarti. Kisah ada nanti tulon murid ini, Ya. murid ini kumat-kumat. Bahan. Maksudnya nek dari pagi itu kadang wis gaweane kesel. Nah, ini kadang nabok temen itu. Kowe sampai pulang wis jero Pak nabok. Dari pagi wis ora nabok aman iki. Tapi bisa jenak. Tapi omongan kayak ini. Aku ya ngono. Kita kembali lagi flashback dulu. Anak itu ketika dia masuk di sekolah utawa lingkungan di sekolahnya dia mesti sering ditabok. Makanya dia pernah banget. Memang itu dari kelompok bermain sangat aneh. Malah lebih parah di kelompok bermain karena masih kecil toh. Padahal kalau temennya ya sudah ngono. Terus treatmentnya jenengan pripo? Ditek nih. Ya enggak loh, ya ditegur secara ranting. Ya pokoknya ditegur setiap hari, pokoknya ditegur terus. Ya cuma Mengingatkan. Berarti posisi jenengan dengan anak itu di situ tadi bagaimana? Sebagai penghukum, sebagai ya kadang jadi teman, kadang ya nggak mesti gitu, kadang jadi ya pemantau sih. Jadi pokoknya berarti kita melihat itu ya. Nah, seperti Bu Yuni yang misalnya dua kasus anak seperti itu. saya pengancam. Ya, yang penting tidak secara fisik kita memberikan kekerasan dan bullying. Karena ketika jenengan ngandani di depan teman yang banyak, dia pasti akan merasa bersalah. Tapi kita dengan cara, Mas, sini, Bu Yuni mau ngomong, yuk ngobrol sedikit. Dia mau dia Bu Yuni mau tanya. Nah, itu ada satu komunikasi, biar ada satu bentuk kedekatan. Dan nanti suatu saat dia coba suruh janji. Nanti kalau nabok lagi, kamu janji mau apa? Gitu. Terus suatu saat dia ketemu anak itu menonton, Mas ini aku tanya, hari ini sudah nabok lagi enggak? Enggak nabok, sip. Jadi ada kontinuitas, ada kontinu. Masuk kelas atau pas masuk dari gerbang, tos ingat janji kita apa? Nah, janjinya apa? Janjinya hari ini tidak nabok. Terus nanti ketemu lagi, halo Mas ini sudah ada yang ditabok belum? Ya, Iya kan kita tanya. Baru nabok 1 kali. Oh iya berarti misalnya hari udah nabok 5 kali, besok diulangi. Tidak. Kalau nabok temannya nanti nangis, mending nabok sama cagak. Nabok sama apa? Meja. Itu enggak nangis kalau temannya nanti nangis. Jadi buatlah satu solusi-solusi yang dimana anak itu tidak merasa disalahkan. Nah, Mbak ngerti dong Bu Yuni. Mas ini anak pasti aku. Ada ini janjiku ya. Ada enggak ditanya kita udah nabok berapa kali. Nah, ini
bukan anak ya. Iya, jadi dari kekurangan dia itu kita ya kita diskusikan supaya kekurangannya dia itu nanti kedepannya akan menjadi daripada nabok besok nabok ini jadi petinju, bisa jadi arahkan ya. Manajer ibu. Oke, ya baiklah ibu-ibu semuanya sudah pukul 10 lebih. Terima kasih banyak. Acaranya akan saya tutup dengan kabarnya. Ya, mungkin kita akan bicarakan lagi, diskusikan lagi di luar dari ini. Untuk selanjutnya acara saya tutup. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.